langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, penyokong yang memberi hiburan, yang menjadi penyemangat ketika dakwah di kota Mekah, itu dua-duanya sudah tiada. Harapan besar dalam diri Rasulullah mau dakwah ke kota Taif. Siapa tahu di kota Taif ini menerima dakwah Rasul. Namun berbalik 180 derajat dengan harapan Rasulullah. Di sini ketika orang-orang Taif itu didakwahi, maka beliau bukan hanya menyakiti, bukan hanya menolak, melainkan dia juga mengusir Rasulullah SAW hingga tega mengumpulkan orang-orang perempuan, ngumpulin anak-anak kecil untuk mengolok-olok bahwa Muhammad gila dan dilempari batu. Konon Rasulullah SAW setelah beliau menghindar, maka di situ Rasulullah berdakwah, berdoa. Doanya, ya Allah, kemana lagi aku langkahkan kaki ini? Apakah kepada musuh yang menyakiti, atau kemana lagi? Bingung Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril. Muhammad, Allah sudah mendengar doa-doamu. Ini kalau engkau mau, tinggal engkau minta. Di sini ada malaikat penjaga gunung. Kalau engkau mau, tinggal bilang ke malaikat penjaga gunung, biar gunung ini diangkat, ditimpakan kepada penduduk Taif. Gunungnya sebelah mana? Satunya yang barusan Bapak dan Ibu lihat di atas masjidku itu, satunya lagi di sebelah sana. Jadi dua gunung itu mau ditimpakan kepada penduduk Taif. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mau. Apa kata Rasulullah? Tidak. Karena dalam diri Rasulullah masih punya harapan anak cucu, keturunan daripada penduduk Taif, kaum Bani Thaqif ini, nantinya ada yang bersyahadat dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah, pada saat ini penduduk Taif itu 99 semuanya Muslim. Alhamdulillah. Ini bukti nyata dakwah lembutnya, dakwah lembut Rasulullah. Seandainya Rasulullah pada masa itu ketika diberitahu oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ayo kalau engkau mau tinggal angkat tanganmu minta kepada Allah. Ini dua malaikat ini siap ini, malakul jibal, malaikat penjaga gunung, biar gunung ini diangkat dan ditimpakan kepada penduduk. Seandainya kalau Rasulullah menuruti dan mau, maka penduduk Taif rata sudah tidak ada lagi cerita. Palingan Bapak dan Ibu kalau ziarah ke sini hanya melihat gunung yang dulunya ditimpakan, akan tetapi tidak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lembut dalam berdakwah sehingga punya harapan, dan terbukti sampai saat ini bahwa penduduk Taif itu alhamdulillah 99,9 semuanya beragama Islam. Walaupun ada sebagian kecil orang Mesir, sebagian yang non Muslim, ada juga dari Nepal pembantu-pembantu, ada juga dari India. Karena kalau di KTP itu agamanya Muslim itu tidak bisa masuk ke Mekah, ke tanah suci, najis. Nah, apa yang perlu kita ambil hikmah daripada dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ketika kita dalam keadaan gundah gulana, kalang kabut hati kita, ini tidak dianjurkan untuk mengambil sebuah keputusan. Maka dianjurkan di situ kita bersabar.
Adapun orang-orang yang dolim kepada kita, memperlakukan kita, meremehkan kita, kita tak perlu membalasnya. Dengan harapan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Maha Adil. Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Al-Ustaz Nur Sidin, di mana dakwatul matlub itu doa orang yang terzalimi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hati memang ini luar biasa Bapak dan Ibu ya. Beneran dalam sebuah pepatah atau hadis, Allahu a'lam, orang yang kuat itu bukan orang yang gimana ya, melainkan orang yang kuat itu orang yang kuat menahan amarahnya, tidak langsung main tangan. Kemudian benar kata Ustaz, seandainya ada orang yang menyakiti kita, kita tak perlu membalasnya. Wah, kalau saya boro-boro nih, ada yang melempar kita satu kali, wah kita pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Oh, ontanya no, Masya Allah. Oh, itu onta itu satu gunung. Masya Allah. Itulah onta cantik. Kok gak kepanasan tanya ya? Matanya luar biasa cantik, alisnya, bulu alisnya itu bulu matanya letik. Ini di sebelah kiri adalah Malahi kalau di sini, tempat mainnya anak-anak anak Arab. Jadi mungkin para jemaah yang masa kecilnya kurang bahagia boleh kita turun di sini main hujan anjing. Nah, di atas bukit terpampang kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menandakan situ warna bendera dan bertuliskan satu-satunya bendera di negara di dunia ini yang bertuliskan kalimat tauhid La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya hanyalah Saudi, hanyalah Arab Saudi. Alhamdulillahirabbil alamin. Rute kita pada kali ini, setelah kita berkunjung ke makam Abdullah bin Abbas, kemudian lanjut melewati Masjid Adas dan melewati Masjid Ku dan Masjid Qantarah, maka saat ini kita sudah berada di tengah jalan ya, bergerak, dan pada saat ini menunjukkan jam 12 lebih. Jam 11.49. Ini maknanya sudah mendekati makan siang. Jadi makan siang insya Allah nanti Bapak dan Ibu, ini kan rutenya ke sebuah restoran. Umumnya di sini jarang kita dapatkan menu-menu khas Indonesia, hanya saja di beberapa tempat. Yang biasa para jamaah kalau ziarah ke Taif itu mampir di sebuah restoran, di mana di situ para jamaah makan siangnya yaitu nasi mandi dan ayam tawaf atau ayam masyuyah atau ayam bakar. Makanya nanti hati-hati, nasinya harus dijauhkan dengan ayamnya karena dua-duanya dimakan. Nah, yang kangen dengan nasi mandi atau yang belum pernah, yang penasaran, boleh kita menikmati. Dan nanti setelah kita makan siang, baru kita beranjak menuju ke kereta gantung, bahasa kerennya telefrik, yang jaraknya 40 km. Itu akan kereta gantung itu gerbongnya itu jalannya selama 40 kilo, diapit dengan 2 tebing, di mana
mana di bawahnya mengalir air ya. Ini gambaran, walaupun surga itu gak bisa dibayangkan dalam pikiran, itu bisa dilihat air mengalir di bawahnya. Dan yang lebih kerennya lagi, ketika kita berada di dalam gerbong tersebut, itu pas melihat ke bawah, melihat jalan setapak yang dilalui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah dulu jalan kaki, bukan naik expander, bukan naik pajero, bukan, jalan kaki. Nah, jadi kalau mau ingin lihat seperti apa jalan setapak yang dilalui oleh Rasulullah ketika dari Mekah menuju ke Taif, ya naik kereta itu, naik kereta. Cuman di sini masalahnya, yang jadi masalah kadang-kadang jamaah masalah begini, wah uang saya tinggal segini, gak cukup. Uang itu gak usah dipermasalahkan, masalahnya uang sama dengan apa? Disamakan dengan kumis, dicukur, tumbuh lagi. tumbuh lagi. Tapi kalau dicabut lumayan agak lama tumbuhnya. Nah,